Halo, Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Franciscus Kandra, Kepala SDI Menilontong, yang merupakan salah satu peserta inovasi Expo Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sebuah platform atau aplikasi sederhana sebagai hasil inovasi saya dalam mengikuti perlombaan inovasi GTK di kegiatan Expo Pendidikan. Mungkin selama ini kita merasa waktu itu lebih banyak dihabiskan di depan tumpukan kertas administrasi jika dibandingkan waktu itu digunakan di dalam kelas bersama siswa. Lalu, Bapak Ibu, di sisi lain juga, ketika kita melihat kembali rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing, mungkin di sana kita merasa cemas karena di sana kita menemukan ada yang masih warna merah atau kuning, terutama di sektor literasi dan numerasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama dari platform atau aplikasi sederhana tersebut kepada Bapak Ibu semua. Jadi aplikasi tersebut namanya Lentera Belajar. Jadi Lentera Belajar ini saya desain atau saya rancang sebagai sebuah atau salah satu solusi mengatasi masalah pembelajaran, terutama rapor pendidikan kita yang masih merah atau kuning. Lentera Belajar itu merupakan sebuah platform asisten AI ya yang dirancang bukan hanya untuk mempermudah tugas guru, tetapi juga untuk mengubah ya data rapor pendidikan menjadi solusi pembelajaran yang presisi. Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi dengan eh, fitur integrasi rapor pendidikan, mungkin Bapak Ibu cukup mengunggah data rapor pendidikan Bapak Ibu ke modul ajar gitu ya. Jadi Lentera Belajar itu secara cerdas akan menganalisis titik-titik lemah gitu ya, dalam literasi dan numerasi yang terdapat di dalam rapor pendidikan. Nah, hasilnya seperti apa? Sebentar kita akan lihat dalam menu modul ajar di aplikasi Lentera Belajar. Jadi aplikasi akan merekomendasikan strategi pembelajaran yang sasarannya tepat pada masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Jadi ini merupakan langkah nyata mengubah rapor yang merah atau kuning itu menjadi rencana aksi yang matang. Kita akan melihat aplikasi atau platform Lentera Belajar sebagai inovasi dalam mengatasi masalah belajar dari Bapak Ibu di sekolah. Jadi ini merupakan aplikasi Lentera Belajar yang saya desain secara khusus untuk mengatasi masalah belajar terutama siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi di dalam aplikasi Lentera Belajar terdapat beberapa menu. Pertama tanya AI, yang kedua kuis, ketiga game, keempat grafik, modul ajar, lalu dalam modul ajar itu ada generator modul ajar dan generator soal. Lalu ada roadmap, terus ada menu explore, di dalamnya itu ada storytelling, ide inspiratif, teman coding. Kita lihat di bagaimana kita membuat modul ajar. Jadi selama ini mungkin kita kaku dengan format yang sangat membosankan gitu. Jadi Lentera Belajar itu membantu Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar deep learning yang komprehensif ya, hanya dalam hitungan detik.
mulai dari identitas, kita cek di sini, ya, sampai di desain pelajaran yang terstruktur. Jadi, semuanya ini sudah tersedia dengan standar kurikulum terbaru. Jadi prinsip yang ada, prinsip dan pengalaman belajar yang ada dalam deep learning itu memastikan setiap menit di kelas menjadi pengalaman belajar yang mendalam bagi siswa, tetapi ringan bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Kita lihat bagaimana kita membuat modul ajar di dalam aplikasi Lentera Belajar ini. Oke, mari kita membuat modul ajar. Ya, pertama-tama kita masuk di modul ajar ini, kita pilih generator modul ajar. Lalu di sini diminta untuk mengunggah rapor pendidikan. Kita di sini, eh, contohnya di sini ambil rapor pendidikan dari saya, sekolah saya, misalnya di sini jenjang SD, saya pilih kelas 6 karena saya mengajar di kelas 6 juga. Lalu di sini saya ambil mata pelajaran IPAS, topiknya sistem tata surya. Lalu CP-nya di sini siswa dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan rotasi bumi dan revolusi bumi. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama di sini ada 3. Lalu modelnya di sini saya ambil PBL, lalu deep learning, saya ambil 2. Lalu di sini alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Oke. Lalu di sini saya klik hasilkan modul ajar. Ya. Kita tunggu hasil dari generasi AI cerdas ini. Ya. Ini sementara menyusun modul ajar. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi hasil yang pertama bagaimana rekomendasi dari unggah rapor dari rapor pendidikannya ini yang sudah kita unggah di sini. Jadi modul ini mengintegrasikan, ya, di Selamat sebagai asisten ahli pendidikan saya telah menyusun modul ajar yang komprehensif, mendalam dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penguatan literasi dan numerasi berdasarkan analisis rapor pendidikan. Oke, ini modul ajarnya. Ini mulai dari identitas, identifikasi, lalu ada desain, ya, tujuan, praktik pedagogik, kemitraan pelajaran, lingkungan pelajaran, pemanfaatan. Langkah-langkahnya itu, di langkah-langkah pembelajarannya itu adalah yang pertama di kegiatan pendahuluan juga, lalu ada di kegiatan inti Bapak Ibu ya. Di tahap 1 memahami berkaitan meaningful juga, prinsipnya ini meaningful sini, lalu ada dari tahap PBL-nya, model PBL tadi orientasi masalah, ya, yang sini. Tahap yang kedua mengaplikasikan berkaitan penyelidikan dan pengembangan karya. Lalu merefleksikan, ini ada semua, lalu kegiatan penutup, ini sudah sampai di lampiran dan juga daftar pustaka.
Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita membuat modul ajar yang terintegrasi dengan rapor pendidikan kita di sekolah, Bapak Ibu ya. Lalu di modul ajar juga ada apa namanya itu generator soal ya generator soal di sini. Jadi generator soal ini apa namanya itu saya desain untuk menciptakan kisi-kisi juga dan naskah soal ya yang berkualitas lengkap juga dengan pedoman penskoran otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah materi pelajaran juga menjadi game interaktif ya dalam sekejap. Siswa juga bisa belajar literasi dan numerasi ya melalui petualangan, jadi bukan sekedar hafalan. Jadi belajar pun menjadi petualangan yang tidak terlupakan. Lalu di menu yang lainnya ini ya, di menu misalnya menu pertama adalah tanya tanya AI. Ketika kita klik di menu tanya AI akan diarahkan ke halaman ini ya, di jenjang 1 sampai 6 ini, lalu tanya lentera. Di sini sudah lengkap semua mata pelajaran. Misalnya kita mulai dari literasi atau salah satu misalnya mata pelajaran eh, PPKN gitu ya. Misalnya kita di sini kita mau tanya berkaitan dengan materi pelajaran kita misalnya negara eh, NKRI ya. NKRI. Nanti AI cerdas ini dia akan menganalisis hasil dari apa namanya itu materi berkaitan dengan NKRI ini. Nah ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini materi yang sudah dihasilkan oleh AI cerdas ini. Lalu ada pertanyaan lanjutan sehingga Bapak Ibu guru atau siswa itu tidak perlu ketik lagi ya. Di sini tinggal klik yang di tantangan belajar untuk ini. Ketika klik yang ini ya, misalnya pertanyaan kalau Ari punya teman baru yang berasal dari yang jauh sekali, apa yang akan Ari lakukan supaya dia merasa senang berteman dengan adik? Itu pertanyaan tantangan dari AI cerdas ini. Ya, jadi AI cerdas akan bekerja menganalisis. Ya, dia sudah menjawab, Bapak Ibu ya, cara hebat. Lalu di halaman ini juga saya akan apa ya? Saya sudah setting berkaitan mode baca. Jadi mode baca ini ketika kita klik maka eh, di tulisan di bagian bawahnya akan lebar gitu ya supaya memudahkan siswa atau bapak ibu guru membacanya itu. Jadi di sini warna-warni dari huruf ini sudah saya setting dan desain secara khusus agar kita baik guru maupun siswa masuk di lentera belajar ini tidak merasa bosan gitu ya. Jadi ada penekanan pada kata-kata atau kalimat tertentu di dalam aplikasi ini. Lalu kita kembali matikan mode bacanya. Lalu kita lanjut lagi dengan materi yang lain. Di bagian bawah ini ada pertanyaan lanjutan. Yang ini ada 3. Ya, kita klik lagi ya. Begitu juga pada mata pelajaran lainnya Bapak Ibu ya. Sama seperti di mata pelajaran uh, PKN ini. Jadi semuanya sama. Jadi untuk semua mata pelajaran saya sudah setting dan AI akan menjelaskan secara otomatis kita. Ini sudah ada gitu ya. Setelah itu kita ganti mata pelajaran, diarahkan ke ganti mata pelajaran. Misalnya ke numerasi itu bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya kalau ganti mata pelajaran berarti kita ganti kelas juga gitu. Oke, lalu yang berikut menu quiz. Nah ini di bagian menu quiz ini sudah dilengkapi dengan beberapa mata pelajarannya. Misalnya di sini kita pilih berkaitan dengan PPK, PPKN atau bahasa Indonesia gitu.
bahasa Indonesia misalnya. Misalnya di sini saya ulang lagi ya. Kita mulai atau lanjut. Kalau seandainya ada kuis yang belum selesai, akan tetap eh, ada di sini. Kita tinggal klik lanjutkan, gitu ya. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki jumlah soal dalam kuis ini ada 10 gitu. Misalnya ada tumbuhan memerlukan beberapa hal memerlukan fotosintesis ya. Ini. Misalnya di sini eh, kita pilih yang bukan gitu ya. Misalnya, ini salah misalnya. Lalu di sini di bagian bawahnya itu ada penjelasan gitu ya. Ada penjelasan. Lalu kita klik next, lalu ke soal berikut. Misalnya siswa itu bisa bertanya. Jadi ini format tabelnya itu sudah saya setting ya supaya bentuk tabel dengan format yang rapi gitu, yang benar gitu ya. Misalnya di sini tinggal siswa mengisi ya, sesuai dengan pertanyaan di atas dan data yang ada di sini. Oke, ini ada penjelasan. Lalu tinggal pilih yang berikut, lalu eh, yang berikut kita tinggal ini aja ya. Misalnya itu sampai kita mau lihat hasil dari eh, kuis ini Bapak Ibu ya. Oke, yang ini. Jadi di sini ketika siswa menjawab pertanyaan nanti AI cerdas ini akan menganalisis dan eh, ya menganalisis jawaban dari siswa gitu. Jadi kita harus selesai 10 soal ini ya. Supaya kita melihat hasilnya seperti apa gitu. Jadi perlu diingat Bapak Ibu ya bahwa ketika selesai kuis ini ya, itu nanti ketika kita masuk lagi akan apa namanya itu mendapat soal baru gitu. Karena ketika selesai apa namanya itu menyelesaikan satu paket soal di dalam kuis, nanti ketika refresh dia akan muncul soal baru gitu. Kita lihat seperti apa hasil akhir ya dari ini, dari kuis ini gitu. Nah ini dari sini Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan kuis oleh siswa di bagian terakhir ini dari 10 soal skornya 3 ini bisa download sertifikat hasil ya. Lalu kau sudah selesai atau kembali ke mata pelajaran. Kau selesai berarti kembali ke beranda gitu. Kita klik yang download sertifikat hasil gitu ya. Oke, di sini ketika klik di sini ya, kita lihat hasilnya. Nah ini sertifikat penghargaan diberikan dengan bangga kepada ini, kepada siswa. Nah, ini salahnya di mana ini karena ada nama siswa di sini. Masalahnya kita lihat di depan ya, bentar ya. Kita klik selesai saja gitu. Nah,
Jadi di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini, di siswa ini kita bisa di bagian kanan ini, kita bisa ganti ya nama siswanya. Misalnya nama Chandra gitu. Namanya di sini. Jadi setiap siswa yang masuk ke apa namanya itu ke aplikasi ini atau guru yang masuk ke aplikasi ini bisa eh, apa namanya itu masukkan nama di atas ini, gitu ya. Itu kuis yang sudah dilakukan, lalu yang berikut game. Menu game. Di sini ketika kita klik menu game itu diarahkan eh, ke halaman baru dan di halaman baru ini ada jenjang, kelas, dan juga mata pelajaran. Tinggal Bapak Ibu atau siswa dari Bapak Ibu itu memilih gitu ya. Memilih mata pelajaran untuk game itu apa gitu. Misalnya saya ambil IPAS. IPAS ini misalnya berkaitan dengan Math Blaster ini, atau Fraction Explorer dan Adventure Reader. Kalau yang di Adventure yang Reader punya ini berkaitan dengan eh, literasi, karena nanti AI menyiapkan satu bacaan, gitu ya, satu bacaan yang meminta siswa-siswi itu menganalisis, gitu. Kita coba lihat di game ini. Ini AI cerdas ini sedang menganalisis bacaannya. Ini bacaannya Bapak Ibu ya. Ini pertama berkaitan dengan misteri daun yang layu. Karena tadi ini berkaitan dengan IPAS tadi. Jadi setiap bacaan di sini itu berbeda-beda. Jadi meminta siswa untuk menganalisis ini sama seperti bacaan yang ada di uh, web ANBK siswa itu ya. Jadi soalnya itu berbasis high order thinking skill atau HOTS itu ya. Jadi ini tinggal siswa pilih gitu. Ah, ketika jawaban siswa benar, makanya ada tulisan hebat, jawabanmu benar. Lalu klik lanjut. Lalu yang berikut disuguhkan juga dengan bacaan baru gitu, yang berjudul Kabut di Danau Bening. Ah, tinggal siswa membaca ini menganalisis apa isi dari paragraf di atas gitu. Gitu. Misalnya ini, tinggal lanjut. Skornya sudah apa namanya itu sudah dapat ya, sudah skornya sudah ada di atas. Jadi itu yang berkaitan dengan game. Kita pilih aja gitu. Kalau mau pilih salah juga nggak apa-apa. Ya, oke. Sampai 10. Gema di lorong sempit misalnya. Kincir penumbuk padi. Ini pertanyaan ke-8. Salah. Berat juga salah. Legenda benar. Oke. Jadi ketika sudah selesai satu petualangan sampai 10 ini, maka di bagian terakhir itu skornya ditampilkan, lalu ada tombol mulai petualangan baru dan kembali. Kalau siswa mau melakukan petualangan baru, silakan klik ini. Tapi kalau mau kembali, silakan klik kembali. Nah, lalu siswa bisa mencoba dengan game-game yang lain. Nah, game show. Nah, ini game show ini saya setting itu mengikuti sama seperti uh, quiz Who Wants to Millionaire gitu ya. Saya jadi ketika jawabannya hanya nomor satu, dia tidak bisa lanjut ke pertanyaan kedua dan seterusnya. Misalnya ini akar, berarti dia salah. Dia akan kembali otomatis ke halaman sebelumnya. Oke. Itu yang berkaitan dengan game. Di menu yang berikut berkaitan dengan roadmap. Ketika klik di sini roadmap pelajar kamu, klik segarkan ini, jadi
menurut map ini dia sudah mulai memikirkan alasan rekomendasi seperti apa. Dan di sini ini berkaitan dengan ada numerasi atau matematika, ada bahasa Indonesia, ada PPKN. Ketika kita klik struktur kalimat efektif dalam dan paragraf sederhana, kita klik di sini, dia akan ke arahkan ke AI dan AI cerdas ini menjawab secara otomatis gitu ya, sesuai dengan uh, ini kebetulan ada gangguan lagi ini. Oke, kita kembali lagi ke roadmap tadi. Misalnya ini ada jadi ini salah satu yang berkaitan matematika. Ini tadi di roadmap ya. Itu apa itu perkalian sebagai penjumlahan berulang gitu ya. Ini di roadmap tadi. Jadi ketika kita ke roadmap, ini ketika klik konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, dia akan jelaskan tadi ke apa namanya itu AI halaman baru dan AI cerdas ini dia menganalisis dan menjawab secara otomatis kita. Yang berikut menu explore. Lalu di dalam menu explore ini ada tiga submenu. Pertama storytelling, kedua ide inspiratif, dan yang ketiga teman coding. Pertama kita lihat di storytelling. Ketika kita klik submenu tadi storytelling akan diarahkan ke halaman baru. Sampai di halaman baru ini kan disambut dengan halo, selamat datang di storytelling. Silakan ketik topik yang ingin kamu bahas. Jadi itu yang dia membuat satu sapaan dan pernyataan. Lalu kita ketik di sini, kita buat cerita misalnya, buatkan saya cerita tentang kera dan katak. Kita buat cerita di storytelling ini berkaitan dengan eh, topik kera dan katak misalnya. Ini cerita siswa SD misalnya gitu atau yang lain gitu. Jadi di sini AI cerdas akan menganalisis dan menjawab secara otomatis berkaitan dengan cerita kita. Nah, ini sudah dijawab. Kisah pohon pisang, kera dan katak. Di sini ada cerita, ya. Lalu di bawah sini ada pertanyaan lanjutan. Supaya ini pertanyaan lanjutan ini saya setting supaya siswa atau guru tidak perlu ketik ulang. Tinggal di sini klik secara langsung saja. Nanti AI cerdas ini akan menjawab secara otomatis sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya seandainya kamu menjadi si katak, apakah kamu tetap membagi pisangmu kepada si kera yang sudah serakah? Lalu mengapa? Nah, di sini AI cerdas ini sedang menganalisis tentang pertanyaan di atas supaya dia bisa menjawab. Oke, di sini dia sudah menjawab. Gitu. Keputusan si katak berbagi dengan syarat. Itu dia sudah jawab. Gitu. Lalu setelah itu ada pertanyaan lanjutan lagi. Tinggal Bapak Ibu juga siswa tinggal klik pertanyaan-pertanyaan ini supaya mendapatkan jawaban yang pasti dari AI cerdas ini. Ya, itu di storytelling. Lalu yang berikutnya kita kembali ke submenu yang kedua, ide inspiratif. Ini berkaitan dengan membuat sebuah proyek kreatif gitu ya. Misalnya topiknya eh, membuat kincir angin, membuat kincir angin. Kita klik aja buat kincir angin. Ini yang berkaitan dengan membuat kincir angin dari bahan yang sederhana misalnya gitu. Nah, ini proyek kreatif membuat kincir angin warna-warni gitu. Jadi di sini dia sudah
apa namanya itu memberitahu alat dan bahannya, langkah pembuatnya seperti apa. Ini sudah, ini yang berkaitan dengan fungsi dari submenu ide inspiratif. Lalu yang ketiga, kita klik di teman coding. Halo, selamat datang di teman coding gitu. Silakan ketik topik yang ingin kamu bahas. Kita klik di sini. Misalnya di sini jelaskan maksud dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, oke, di sini AI cerdas ini sedang menganalisis ya untuk menjawab pertanyaan kita secara otomatis di sini. Jadi ini sudah ada jawabannya. Jadi sudah 4 jurus rahasia berpikir komputasional. Pertama dekomposisi, ada pengenalan pola, ketiga ada abstraksi dan algoritma itu yang keempat. Ya, ini sudah ada jawaban dari pertanyaan kita kepada AI cerdas ini. Jadi ini. Jadi semua menu-menu dan submenu dari Lentera Belajar ini sudah berfungsi dengan baik. Silakan Bapak Ibu mencobanya ya di link di bawah ini. Nanti saya sematkan linknya agar Bapak Ibu bisa membuka sampai di sekolah atau Bapak Ibu bisa cobakan lagi. Berkaitan dengan perubahan-perubahan ke depan, nanti saya update lagi berkaitan dengan ada tambahan fitur atau materi di dalam uh, platform Lentera Belajar ini. Jadi Bapak Ibu, Lentera Belajar ini hadir untuk mengembalikan peran utama Bapak Ibu semua ya. Jadi menjadi inspirator bagi siswa, bukan sebagai administrator data gitu ya. Mari tinggalkan cara lama ya Bapak Ibu ya. Saatnya kita menggunakan data dalam mengelola pembelajaran. Jadi kurangi beban administrasi dan terangi masa depan generasi bangsa. Lentera Belajar, mari belajar, ya, bermain, dan berkembang. Lentera Belajar transformasi data, terangi pendidikan. Terima kasih, salam, dan bahagia.